Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Hendra Jatnika, Eskom Mkom, selaku dosen pembimbing mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, dan yang saya banggakan teman-teman yang sedang menonton video ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang use case studi kasus sistem informasi perpustakaan. Saya Bagus Lawang Bawono, selaku moderator, akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari 5 orang, yang diantaranya ialah Bagus Lawang Bawono, saya sendiri selaku moderator. Selanjutnya, Cindy Amalia Utari, Muhammad Faisal Faris, Agam Vito Asyari, dan yang terakhir, Pradana Alvan Fadilah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk pada pembahasan hari ini yang akan dijelaskan oleh teman saya, Cindy Amalia Utari. Dipersilakan. Baiklah, yang pertama itu mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Sebelum mahasiswa ingin memasuki perpustakaan, mahasiswa harus mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Jika mahasiswa ingin mendaftar, maka mahasiswa harus memilih menu daftar sebagai anggota perpustakaan. Selanjutnya, mahasiswa akan diberikan formulir dari aplikasi perpustakaan. Setelah mahasiswa mengisi formulir, maka formulir tersebut akan secara otomatis diterima oleh petugas perpustakaan. Selanjutnya, petugas akan menyetujui formulir yang sudah diisi dengan benar dan menyimpan data mahasiswa yang mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Baiklah, di sini ada use case diagram pendaftaran anggota perpustakaan, yang dimana ada dua aktor yaitu mahasiswa dan petugas. Yang pertama, mahasiswa memilih menu daftar sebagai anggota, lalu mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan, kemudian include ke petugas formulir pendaftaran yang telah diisi oleh mahasiswa, kemudian menyetujui formulir, yang terakhir yaitu menyimpan data mahasiswa. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Faisal Faris. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Faisal Faris akan melanjutkan presentasi. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mencari buku di perpustakaan. Seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya oleh teman saya yaitu Cindy Amalia Utari, mahasiswa bisa mencari buku melalui aplikasi yang dibuat oleh pihak perpustakaan yang bisa diakses dengan cara instan. Hanya dengan memilih menu daftar buku, mahasiswa dapat dengan mudah mencari buku yang ada di perpustakaan dengan cara menginput kata kunci pada sistem pencari yang ada di halaman daftar buku. Nah, setelah itu sistem akan merespon dengan cara menampilkan hasil pencarian. Jika buku yang diinginkan ada di hasil pencarian, maka buku tersebut masih ada di perpustakaan atau belum dipinjam oleh mahasiswa lain. Nah, untuk use case-nya sendiri, yaitu bisa dilihat di gambar di samping, yaitu yang pertama, pada aktor, yaitu sebagai mahasiswa. Dan yang kedua, ada use case diagram, sebagai fungsi dari kegunaan sistem tersebut. Nah, yang ketiga, ada association, sebagai penghubung antara use case dengan aktor. Dan yang terakhir, ada include, yang menunjukkan bahwa use case 1 merupakan bagian dari use case lainnya. Nah, sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Agam Vito Asyari. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bagus Lawang Bawono selaku moderator. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai section membaca buku di perpustakaan. Nah, setelah pencarian buku selesai dan bukunya masih ada di perpustakaan, maka mahasiswa dapat membacanya di perpustakaan dengan tenang dan nyaman. Setelah mahasiswa selesai membaca buku, mahasiswa dapat meletakkan kembali
di rak buku yang tersedia dan meng-end-kan aplikasi perpustakaan bahwa telah selesai membaca buku di perpustakaan. Untuk gambar di sebelah kanan bisa dilihat ada contoh untuk use case diagram membaca buku di perpustakaan. Untuk mahasiswa sebagai aktor, yaitu menggambarkan tokoh atau seseorang yang berinteraksi dengan sistem. Ada juga use case yang menjelaskan fungsi dari penggunaan sistem. Lalu ada association untuk menghubungkan use case dengan aktor. Dan terakhir ada extend untuk menunjukkan arah panah secara putus-putus dari use case ke base use case. Nah, untuk mahasiswa terdapat membaca buku dan selesai membaca buku. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pradana Alvan Fadilah. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bagus Langlang Bawono selaku moderator. Yang pembahasan selanjutnya yaitu membuat request peminjaman buku. Jika mahasiswa belum selesai membaca buku di perpustakaan, maka mahasiswa bisa meminjam buku tersebut dengan memilih menu peminjaman buku. Setelah itu, aplikasi akan mengecek ketersediaan buku yang ada di perpustakaan. Selanjutnya, mahasiswa akan diberikan formulir untuk diisi dari aplikasi perpustakaan. Setelah formulir diisi dengan baik dan benar, maka formulir akan secara otomatis sampai ke petugas. Berikutnya, petugas menyetujui formulir peminjaman buku. Setelah selesai, maka akan muncul notifikasi dari aplikasi bahwa buku tersebut dapat dipinjam dengan tanggal dan waktu yang terbatas. Jika melewati batas waktu pengembalian, maka akan dikenakan denda. Lalu ada use case diagram peminjaman buku di perpustakaan. Itu terdiri dari dua aktor, yaitu mahasiswa dan petugas. Lalu ada beberapa use case. Lalu ada association. Lalu ada include. Di sini mahasiswa memilih menu peminjaman buku. Lalu include-nya akan memunculkan sistem akan mengecek ketersediaannya. Selanjutnya, mahasiswa mengisi formulir peminjaman yang telah disediakan. Lalu formulir yang telah diisi akan berada pada petugas. Setelah itu, petugas menyetujui formulir peminjaman. Lalu akan ada pemberitahuan peminjaman kepada mahasiswa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pradana Alvan Fadilah atas penjelasannya. Baiklah, teman-teman, dikarenakan semua pembahasan sudah dijelaskan, maka berakhirlah presentasi kita pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.